Saya pernah berpikir bahwa kekuasaan adalah segalanya. Bahwa sebagai CEO perusahaan teknologi terbesar di Jakarta, saya bisa mengendalikan apa saja, termasuk hati saya sendiri. Sampai hari itu datang, ketika hujan deras mengguyur kota dan satu kalimat sederhana menghancurkan dunia yang saya bangun bertahun-tahun. "Saudara tunggu di luar saja, Pak." Itu kata satpam kantor saat saya tiba basah kuyup, ingin segera masuk ke rapat penting. Saya, Arga Wijaya, pria yang nama saya selalu disebut dengan hormat di koran bisnis, diminta menunggu di luar seperti orang biasa. Alasannya, karena rumor yang sudah menyebar seperti api, saya gai. Dan di mata mereka, itu cukup untuk membuat saya tidak layak berdiri di dalam ruangan yang sama. Hujan semakin deras, membasahi jas mahal saya, tapi yang lebih dingin adalah tapan Parasta yang mengintip dari balik kaca lobi. Saya berdiri di sana, sendirian, merasakan air mata bercampur dengan butiran hujan. Saya ingat masa kecil di Surabaya, ketika ayah memukuli saya karena menemukan majalah dengan foto pria telanjang dada. "Kamu bukan laki-laki sejati," katanya. Sejak itu, saya belajar menyembunyikan segalanya, membangun tembok tinggi dengan gelar, uang, dan jabatan. Tapi tembok itu retak ketika saya bertemu dia. Dia karyawan baru di DC Kreati, anak muda dari Bandung yang datang ke Jakarta dengan mimpi besar. Matanya yang tajam, senyumnya yang hangat, membuat saya lupa aturan yang saya buat sendiri, jangan pernah jatuh cinta pada bawahan. Kami mulai dengan obrolan kecil di pantry, lalu makan malam diam-diam di warung pinggir kali, jauh dari sorotan kantor. Dia tahu rahasia saya sejak awal. "Pak Arga, aku juga sama," bisiknya suatu malam di mobil saya, setelah kami nonton film di bioskop kecil di Senen. Saat itu, tangan kami saling genggam untuk pertama kalinya, dan dunia terasa lebih luas. Kami saling menjadi tempat berlindung di kota yang keras ini. Dia yang membuat saya tertawa lagi, yang mendengarkan cerita masa lalu tanpa menghakimi. Saya yang membantunya naik jabatan bukan karena nepotisme, tapi karena dia memang berbakat. Tapi rahasia tidak pernah bertahan lama di Jakarta. Rumor mulai berembus ketika ada foto kami berdua di media sosial, meski hanya duduk di kai. Seseorang dari kantor melihat, dan gosip menyebar. "Ceo kita homo," kata mereka di grup WhatsApp internal. Saya pura-pura tidak tahu, tapi setiap rapat terasa seperti interogasi. Dia mulai dijauhi rekan kerja, proyeknya ditunda tanpa alasan. Hari itu, rapat direksi membahas ekspansi ke Singapura. Saya datang terlambat karena macet parah akibat banjir. Saat tiba di lobi, satpam yang biasanya menyapa dengan hormat malah menghadang. "Maaf Pak, rapat sudah dimulai. Tunggu di luar saja dulu." Saya tahu itu bukan karena terlambat. Saya tahu itu karena surat anonim yang dikirim ke Dewan Direksi pagi itu, bukti bahwa saya gai, lengkap dengan foto editan mesum. Saya berdiri di bawah guyuran hujan, telepon berdering dari dia. "Pak, di mana?" "Mereka lagi bahas pemecatan Anda." Suaranya gemetar. Saya hanya diam, merasakan amarah membara di dada. 1 menit berlalu, rasanya seperti abad. Lalu, saya masuk kembali, basah kuyup, tapi kepala tegak. Ruangan rapat hening saat saya membuka pintu. Semua mata tertuju pada saya. Direktur utama, Pak Hadi, yang sudah seperti ayah angkat saya, menghindari pandangan. "Arga, kita perlu bicara," katanya pelan. Saya tersenyum dingin. "Tidak perlu. Saya yang akan bicara." Saya berdiri di ujung meja rapat, air hujan menetes dari jas saya ke karpet mahal. Semua direktur duduk kaku, beberapa memandang lantai. Dia ada di pojok, wajahnya pucat. Saya tahu dia berusaha membelah saya tadi, tapi suaranya ditenggelamkan. "Saya gai," kata saya lantang, suara saya bergema di ruangan berac itu. Tidak ada yang berani menatap saya. Dan itu bukan kejahatan. Bukan penyakit.
Bukan alasan untuk memperlakukan saya seperti ini. Pak Hadi menghela napas. Arga, ini bukan pribadi. Ini bisnis. Investor khawatir citra perusahaan. Di Indonesia ini. Kamu tahu sendiri. Saya tahu. Saya tahu betul. Saya ingat bagaimana politisi DIP menyebut LB sebagai ancaman moral bangsa. Bagaimana raya di tempat-tempat gay di Surabaya. Bagaimana teman kuliah saya bunuh diri karena keluarga menolak. Tapi hari ini saya muak bersembunyi. Saya yang mendirikan perusahaan ini dari garasi kecil di Kemang, lanjut saya. Saya yang merekrut kalian satu persatu. Dan sekarang, karena saya mencintai seseorang yang kebetulan sesama jenis, kalian ingin singkirkan saya. Dia bangkit. Pak Arga bukan hanya bos. Dia pemimpin terbaik yang pernah kita punya. Proyek terakhir sukses karena idenya. Kalian tidak bisa begini saja. Seorang direktur wanita, Bu Rina, menggeleng. Kita harus pikirkan karyawan lain. Banyak yang tidak nyaman. Tidak nyaman. Kata itu selalu jadi senjata. Saya tertawa pahit. Tidak nyaman karena apa? Karena saya tidak pernah ganggu siapapun. Karena saya tidak pernah paksa kalian terima orientasi saya. Hujan di luar semakin deras, petir menyambar. Saya ingat malam-malam bersama dia di apartemen saya di Stib. Kami berbaring di sofa, mendengarkan lagu-lagu lama Didi Kempot, saling cerita mimpi. Dia ingin punya rumah kecil di pinggir sawah Bandung dengan kebun kecil. Saya ingin pensiun dini, bepergian bersamanya ke Bali tanpa takut dicurigai. Tapi mimpi itu terasa jauh sekarang. Saya lihat dia menatap saya, matanya berkaca. Saya ingin lari ke pelukannya, tapi tidak bisa. Tidak di depan mereka. 1 menit, kata saya tiba-tiba. 1 menit lagi dan keputusan saya jatuh. Ruangan hening. Saya keluar lagi ke hujan, kali ini sengaja. Saya butuh udara. Dia menyusul, payung di tangan. Pak, jangan lakukan apa yang Anda pikirkan. Kita bisa lawan ini bersama. Saya pegang tangannya. Dingin. Aku lelah berpura-pura. Kalau mereka tidak terima aku apa adanya, buat apa aku pertahankan perusahaan ini? Dia peluk saya di bawah hujan. Untuk pertama kalinya di tempat terbuka, tanpa takut. Tubuh kami basah, tapi hangat. Aku cinta kamu, Arga. Apapun yang terjadi. 1 menit berlalu. Saya kembali masuk, kali ini dengan dia di samping. Keputusan saya, mulai hari ini, seluruh staf yang terlibat dalam diskriminasi ini, termasuk yang diam saja, saya pecat. Perusahaan ini akan saya bangun ulang dengan orang-orang yang menghargai manusia, bukan rumor. Gempar. Pak Hadi bangkit. Kamu gila, Arga. Kamu tidak punya hak. Saya punya saham mayoritas, jawab saya tenang. Dan saya punya hati nurani. Keesokan harinya, berita meledak. CEO Gai pecat seluruh staf setelah diskriminasi. Media sosial ramai. Ada yang mendukung, ada yang menghujat. Saya dan dia jadi bahan gunjingan nasional. Keluarga saya di Surabaya telepon, ibu menangis. Agak, pulanglah. Kita bisa obati ini. Obati. Seolah cinta saya penyakit. Saya matikan telepon, peluk dia lebih erat. Kami pindah sementara ke Ila di puncak, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Di sana, di tengah kabut pagi, kami bicara panjang. Aku takut, dia akui saya suatu malam. Takut kehilangan segalanya. Dia pegang wajah saya. Kamu sudah punya segalanya. Aku. Tapi kenyataan mengejar. Investor tarik dana, saham perusahaan anjlok. Beberapa karyawan lama yang setia hubungi saya, cerita bagaimana mereka juga menderita karena rumor.
Ada yang bisik-bisik tentang air atasan, tapi hanya karena saya gay, itu jadi senjata. Saya putuskan bangun ulang perusahaan dari nol. Saya jual aset pribadi, rekrut tim baru, anak-anak muda yang berpikiran terbuka, banyak dari komunitas yang selama ini tersembunyi. Dia jadi wakil saya. Kami kerja keras malam-malam di kantor baru yang kecil di Tebet. Tapi pengkhianatan datang dari orang tak terduga. Pak Hadi yang saya anggap mentor, ternyata dalang surat anonim itu. Dia takut saya terlalu liberal, takut perusahaan jadi sarang homo. Dia hubungi investor konserati, sebarkan oto-oto lama saya dengan mantan pacar di Eropa. Saat konfrontasi di pengadilan karena gugatan pemecatan tidak sah, Pak Hadi bilang di depan hakim, saya lakukan ini demi moral bangsa. Orang seperti dia tidak pantas pimpin perusahaan di Indonesia. Hati saya hancur. Dia pegang tangan saya di bangku pengunjung. Kita kuat, sayang. Proses hukum panjang. Saya menang tapi luka dalam. Saya sadar perjuangan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk ribuan seperti kami yang hidup dalam ketakutan. Tahun berganti. Perusahaan baru kami berkembang pelan. Kami fokus pada aplikasi edukasi toleransi, diam-diam dia dan saya semakin dekat. Kami rayakan ulang tahun bersama di pantai Parangtritis, hanya berdua, lihat matahari terbenam. Tapi badai datang lagi. Ayah dia, ulama kecil di Bandung, tahu tentang kami dari berita. Dia datang ke Jakarta, marah besar. Kamu rusak anakku. Dia bisa normal kalau tidak ketemu kamu. Pertengkaran hebat di apartemen. Dia menangis. Ayah, ini pilihan aku. Aku bahagia dengan Arga. Ayahnya pergi, putus hubungan. Dia depresi berbulan-bulan. Saya rawat dia seperti dia pernah rawat saya. Kami saling jadi penyangga di dunia yang sering kejam. Suatu hari, surat datang dari ibu saya. Dia minta maaf, bilang sudah baca artikel tentang kami, sadar bahwa cinta tidak salah. Pulanglah, nak. Ibu rindu. Kami kunjungi Surabaya. Ibu peluk saya lama. Makan ibu dulu bodoh. Perlahan, lingkaran dukungan membesar. Teman-teman lama hubungi, minta maaf karena diam saat diskriminasi. Beberapa karyawan lama balik, ingin bergabung lagi. Tapi pengkhianatan terakhir dari seseorang dekat, mantan pacar saya dari masa kuliah, yang iri dengan keberhasilan saya, sebarkan ide lama kami ke media. Skandal baru meledak. Saya hampir menyerah. Mungkin kita harus pisah, dia. Biar kamu aman. Dia marah. Jangan pernah bilang itu lagi. Kita hadapi bersama atau tidak sama sekali. Kami lawan skandal itu dengan terbuka. Saya dan dia buat podcast cerita perjuangan kami. Judulnya Cinta di Tengah Hujan. Pendengar membeludak. Banyak yang sare cerita serupa, anak yang ditolak keluarga, karyawan yang dipecat karena orientasi. Dukungan datang dari seorang menteri muda hubungi, bilang diam-diam dukung kami. Komunitas di berbagai kota bangkit, adakan diskusi terbuka. Perusahaan kami akhirnya sukses besar. Aplikasi kami dipakai sekolah-sekolah untuk edukasi anti-bullying. Investor baru datang yang percaya inklusivitas jadi kekuatan. Tapi luka masa lalu masih ada. Dia sering mimpi buruk tentang ayahnya. Saya sering terbangun tengah malam, ingat hujan hari itu. Suatu malam di balkon, kami lihat bintang Jakarta yang jarang terlihat. Arga, apa kita akan bahagia selamanya? Tanya dia. Saya peluk dia dari belakang. Tidak selamanya mudah. Tapi bersama, kita bisa. Ayah dia akhirnya hubungi. Dia sakit, minta maaf. Kami kunjungi di Bandung. Di rumah sakit, dia pegang tangan kami berdua. Makan ayah. Kalian berhak bahagia. Air mata jatuh. Pengampunan datang pelan.
Beberapa tahun kemudian kami menikah diam-diam di Belanda. Hanya keluarga dekat. Ibu saya datang peluk dia seperti anak sendiri. Perusahaan kami jadi yang terdepan di Asia Tenggara untuk workplace inclusivity. Hari itu datang lagi hujan deras di Jakarta. Kami berdiri di lobi kantor baru, lihat karyawan baru masuk. Tidak ada diskriminasi lagi. Semua diterima apa adanya. Saya pegang tangan dia. Ingat hari hujan itu. Dia tersenyum. Hari yang mengubah segalanya. Dari kehancuran kita bangun cinta yang lebih kuat. Kami tidak punya akhir bahagia seperti dongeng. Kami punya akhir manusiawi, penuh luka, tapi penuh harapan. Di negara yang masih belajar menerima, kami jadi bagian dari perubahan. Cinta kami bukan pemberontakan. Hanya dua hati yang memilih satu sama lain di tengah badai apapun. Dan hujan terus turun, tapi kali ini kami punya payung bersama.